Tahun 2023 GoPayLater dari Kredit Pintar migrasi ke Findaya. Nah, dari beberapa migrasi ini ada pencatatan yang hilang alias ada pencatatan hilang, dan beberapa orang sudah informasikan kepada saya bahwa mereka sudah lunas tapi masih ditagih. Nah, kok bisa ya? Bagaimana solusinya? Kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dan kemudahan, serta diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang GoPayLater update untuk yang migrasi dari Kredit Pintar ke Findaya. Yang punya Galbay di tahun 2023 wajib cek ini juga. Jangan sampai kalian juga merasakan yang sudah terjadi pada teman saya, ditagih setelah lunas. Nah, bagaimana kronologinya dan bagaimana solusinya kita akan bahas secara detail. Tapi saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik untuk kalian yang Galbay serta dunia perpinjolan. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas dulu tentang aplikasi yang baru aja muncul, yaitu aplikasi anak bangsa yang memang kaitannya dengan dunia perpinjolan. Nah, jadi ini kayaknya anak bangsa banyak yang tertarik karena pinjol sekarang ini makin banyak peminatnya. Walaupun banyak yang Galbay, tapi makin banyak juga yang bermunculan. Salah satunya itu ini, aplikasi dari PT Ayo Kasbon yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang inti dari perusahaannya ini akan memberikan kasbon yang selama ini berbentuk manual dan akan beralih kepada digital dan ditawarkan kepada semua perusahaan-perusahaan yang sasarannya adalah karyawan-karyawan yang belum gajian. Nah, si perusahaan PT Ayo Kasbon ini memberikan solusi apabila kasbon di perusahaan yang tidak bisa, kalian bisa kasbon langsung di aplikasi Ayo Kasbon ini. Nah, buat teman-teman semuanya ya, walaupun kesannya kayaknya mempermudah, jangan salah. Untuk yang sekarang ini kita emang belum tahu bagaimana cara kerjanya, apakah sama dengan pinjol-pinjol yang lain, tapi menurut saya pasti sama. Nah, jangan pernah tergoda. Saran dari saya, walaupun ini sudah masuk ke dalam perusahaan kalian ataupun tidak masuk ke dalam perusahaan kalian, jangan gunakan aplikasi melebihi dari pendapatan kalian. Fokus aja apa yang kalian dapatkan, itu yang kalian olah dan kalian simpan agar nantinya tidak terjerumus lagi, tidak masuk lagi ke dalam lingkaran pinjol, dan kalian tidak merasakan yang namanya teroran-teroran. Nah, jadi saya dapatkan wacana ya dari seseorang yang Galbay dan dari DC yang sengaja meneror kalian. Jadi maksud dari DC yang meneror kalian ini, DC yang baik ya kebetulan ya, menginformasikan teroran yang kami berikan kepada kalian itu sebenarnya bukan untuk mengancam kalian atau lebih untuk menakut-nakutin kalian. Tapi inti dari teroran itu adalah penyampaian kami dari seorang DC yang tahu akibatnya dan tahu jahatnya dari pinjol ini agar kalian itu tidak menggunakan pinjol lagi. Tapi pada kenyataannya di lapangan yang terjadi makin banyak teroran, makin banyak orang yang ketakutan, makin banyak orang yang gaya lubang tutup lubang. Padahal informasi para DC di lapangan yang notabene juga banyak menggunakan pinjol, mereka berharap segala teroran mereka itu dijadikan sisi positifnya agar kalian tidak menggunakan pinjol lagi. Itu sih informasi yang saya dengar ya. Tapi ya terserah lah apa kata mereka, yang penting kalau belum ada dana kita jangan bayarkan gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk update GoPay Pinjam. Jadi yang kemarin-kemarin nanya, Mbak tolong ada GoPay Pinjam, tolong ada. Jadi kayaknya banyak sekali ini yang Galbay di GoPay Pinjam ya, karena mungkin GoPay Pinjam baru aja mendapatkan kucuran modal yang otomatis dia bisa memberikan pinjaman ke banyak orang, dan sekarang banyak orang yang belum mampu untuk membayarkannya. Ingat saja yang namanya pengguna pinjol itu tidak semua orang yang mampu. Kebanyakan yang menggunakan pinjol itu rata-rata guru honorer dan juga korban PHK. Kita tahu ya, korban PHK banyak di tahun-tahun 2024 ini. Pasti banyak orang yang minjol dan belum bisa untuk membalikannya. Nah, kita update lagi teman-teman ya. Jadi di sini saya dapatkan DM dari seorang teman yang merasa masih ditagih sama GoPay Pinjam karena dia masih memiliki 2 tunggakan. Jadi kronologinya seperti ini, saya sambil melampirkan chat saya dengan seorang teman saya di sini, bisa kalian dengarkan, bisa kalian baca, bisa kalian dengarkan penjelasan dari saya. Jadi teman saya ini dulunya di tahun 2023 ada melakukan pinjaman di GoPay Pinjam.
kemudian cairlah sekitar 5,6 juta sekian-sekian kalau saya nggak salah ya, pinjamnya 6 juta tapi cairnya 5,6 juta atau 5,3 juta. Nah itu dia sudah lunaskan di tahun 2023. Ternyata pada 15 Juni tahun 2023 ada migrasi atau perpindahan dari GoPay Pinjam yang diolah oleh Kredit Pintar ke GoPay Pinjam yang diolah oleh Findaya. Nah, pada saat pengolahan seperti ini terjadilah sistem yang error menurut teman saya ya. Pada saat itu dia tidak bisa bayar, dia tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi pada saat sistemnya sudah error, dia coba lagi untuk membayar dan beralih ke Findaya. Nah, yang lebih mirisnya lagi, DC mengatakan bahwa selama sistem error itu, pembayaran kamu yang lama itu larinya kepada Kredit Pintar. Ya, sekitar ada 2 tagihan larinya kepada Kredit Pintar. Selebihnya akan masuk kepada Findaya. Nah, oke lah, dia masih tetap berusaha untuk membayarkannya, masih berusaha untuk menjadi nasabah yang baik, sampai akhirnya dia melunaskannya di aplikasi yang sudah menjadi Findaya. Setelah itu, tagihan ternyata datang lagi di awal tahun 2024 yang menyatakan bahwa teman saya ini tidak membayarkan 2 tagihan lagi. Nah, informasinya setelah dicek di aplikasi GoPay Pinjam yang dari Findaya ini tidak ada pembayarannya ataupun riwayat pembayarannya yang dari lama-lama yang sebelum-sebelumnya diolah oleh Kredit Pintar. Itu tidak ada. Ya, jadi teman saya ini tetap diteror, dimaki, diancam dan segala macam untuk segera bayarkan karena tagihannya sudah sangat lama jatuh tempo. Tetapi teman saya tetap kekeh tidak mau membayarkannya karena merasa sudah lunas. Pada saat itu dia sudah cek aplikasinya sudah lunas dan aplikasinya itu sudah tidak ada lagi pembayarannya, dan saat ini detik ini aplikasinya itu tidak bisa digunakan karena error ketika coba dibuka. Nah, buat teman-teman semuanya yang memang punya permasalahan GoPay Pinjam dari tahun 2023 sampai sekarang bermasalah ataupun adanya pembayaran yang sudah lunas tapi masih ditagih, ya kondisinya sama seperti teman saya ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah minta statement account dari perusahaan Findaya dan perusahaan Kredit Pintar. Kemudian kalian print rekening koran kalian selama pembayaran yang kalian lakukan ke Findayanya. Nah, itulah pentingnya kalau misalnya kalian bayarkannya lewat internet banking, pasti akan tercatat di rekening koran. Kalau misalnya kalian bayar ke Indomaret ataupun kepada merchant-merchant yang lain, kalian wajib simpan struknya. Yaitu untuk membuktikan, karena apa, yang namanya sistem pasti itu akan error. Kalau udah kejadian seperti ini, kalian tidak akan bisa mengelak. Kalau hanya perkataan-perkataan itu bisa dibantah. Nah, salah satunya dengan meminta statement account atau rincian pembayaran. Kalau mereka tidak kasih, jawabannya satu, jangan bayarkan lagi. Ya, karena kita yakin kita sudah lunas. Nah, itu yang pertama, biar nanti statement account itu bisa kalian comparekan antara pembayaran kalian dan juga bukti-bukti yang sudah kalian bayarkan. Kalau ada miss, seandainya miss ya ataupun kesalahan, ada pembayaran di kalian tapi tidak ada pencatatan di rinciannya, itu bisa kalian compare dan jadikan acuan bahwa kalian sudah membayarkan tapi tidak tercatat di sistemnya pinjol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah bayarkan sekalipun apapun itu bentuknya, baik itu bentuk uang hanya cicilan ataupun apapun, jangan bayarkan sampai ada katanya deal ya, sampai ada kata deal. Jadi ibaratnya kalian sudah emang sesuai dengan pencatatan kalian dan mereka pun sudah sesuai dengan pencatatan kalian. Ya, jangan bayarkan serupiah pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, simpan semua bukti percakapan selama kalian negosiasi. Misalnya kalian lagi minta statement account tidak dikasih, terus kalian coba untuk telepon tidak dikasih, kalian sudah jelaskan email dan kalian kirimkan semua bukti-bukti pembayaran kalian juga tidak direspon, itu disimpan. Ya, untuk sewaktu-waktu seandainya kalian mau melakukan pembayaran, seandainya kalian masih dikejar sama DC, kalian masih diteror, terus nama kalian tercatat di slik OJK, kalian bisa laporkan ini langsung ke OJK ataupun langsung ke kantor polisi akibat tindak penipuan. Ini bisa masuk ke sana teman-teman.
ya. Walaupun ibaratnya ribet, aduh lapor ke polisi lagi, aduh lapor ke OJK, kita cuma mau satu ya. Kalau seandainya hal seperti ini lolos, berarti pinjol bisa memanfaatkan ini sebagai ladang basah yang nantinya akan dipergunakan untuk memeras yang lain-lainnya yang tidak paham akan pencatatan keuangan, terutama untuk pinjol. Kalau dari saya akan telusuri dulu pembayarannya, mulai dari pembayaran saya, statement ongkonya. Kalau tidak dikasih statement ongkonya, saya akan ancam, saya tidak akan bayarkan, saya tidak akan gubris tagihan kalian, saya tidak akan protes apapun karena saya merasa saya sudah bayar. Ya, pada saat migrasi sistem kalian tidak ada informasi kepada kami sehingga kehilangan data dan kalian menuduh kami yang tidak bayar. Nah, itu bisa saya ancam dengan penipuan. Kalau dari saya juga lagi, kalau emang itu merasa ribet, tidak ada solusi apapun, jawabannya satu, jangan bayarkan lagi. Ya, jadi teman saya sampai saat ini selalu dimintai untuk pembayaran. Nah, pada saat untuk dimintai pembayaran, teman saya mengatakan saya bayarnya kemana? Informasinya bayarkan ke aplikasi. Nah, teman saya sudah buka aplikasinya, ternyata sampai sekarang masih error. Aplikasinya error. Akhirnya teman saya dikasih virtual account yang baru dan teman saya mengatakan saya tidak mau bayar lagi. Karena apa? Dengan yang dari aplikasi saja pencatatan uang saya bisa hilang, apalagi kalian memberikan virtual account yang baru. Otomatis nantinya tidak akan terbayarkan lagi dan kalian akan terus memeras saya. Jadi jangan pernah bayarkan lagi, kasih pelajaran sama pinjol dan DC-nya, dan kalian tetap kekeh apapun juga ancamannya jangan bayarkan. Tapi tetap berpegang teguh pada bukti-bukti yang kalian simpan dan berpegang teguh pada laporan kalian yang memang sudah kalian laporkan kepada OJK. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia untuk update GoPay Pinjam. Sampai saat ini GoPay Pinjam belum terlalu banyak DC lapangannya sampai kemana-mana, tetapi informasinya sudah ada di Medan. Sejauh ini sudah ada di Medan ya teman-teman ya. Kalau untuk di Surabaya masih random, hampir tidak ada, lebih banyak di Bandung. Karena informasinya Jawa Barat pengguna GoPay Pinjam paling banyak, jadi DC lebih banyak ke sana. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster dan menjadi informasi baru, menjadi wawasan baru, dan buat kalian lebih kuat mental lagi, semangat terus untuk memperbaiki diri kalian. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.